Tinggalkan hanya kulit. Hanya celana dalam tersisa. Napo. Ayah, hahaha, nak, ayah. Kau kaya triliunan, tapi apa gunanya? Kira bisa lawan aku. Aku punya sistem cashback 10.000 kali lipat. Berani melawanku? Nikmati saja. Nasib buruk menantimu. Haha, pergi. Nak, sistem cashback. Apa itu sistem cashback? Yang Tian. Pentasmu luas sekali rupanya. Kami sudah seperti ini. Kalian mau apa lagi? Aku Ye Chen, pemilik sistem dokter ajaib. Minggu lalu aku obati orang terkaya, berani mengaturku. Kalian berdua tak perlu hidup dengan badan lengkap lagi. Aduh. Pergi bersama. Tak perlu. Dadah, Kenapa sih, kenapa? Ayah. Kasihan banget. Lihat keadaan kalian. Nanti makan aja mungkin gak mampu. Aku punya makanan anjing ini. Untuk kalian saja. Aku didukung sistem masak dewa. Masakan seenak ini masih dikritik. Kamu takkan mati. Siapa yang mati? Habiskan nasi ini. Jalan tenang saja. Beneran? Napo. Menjijikkan. Gelar sampah. Jago masak, karakter murahan. Langus membunuh seluruh keluarga cuma karena ucapan salah lebih jahat dari penjahat. Cuking dengan sistem raja abadi. Seluruh keluarga jadi umpan. Kuncinya di kota. Kalau aku di drama ini, pasti kubunuh semua penjahat sistem yang kejam ini. Sialan. Gantung dia. Di mana ini? Aku masih hidup. Tuan muda. Nona Jiaro undang Tuan ke ulang tahun kakeknya. Sujiaro. Pasangan resmi Ye Chen si dokter ajaib. Aku terlempar ke sinetron murahan dengan 4 sistem ini, malah jadi korban paling mengenaskan. Astaga, aku cuma bercanda tadi. Ini mau bunuh aku. Apa maksud Tuan muda? Dasar bodoh, hahaha. Nak, lihat apa yang ayah bawakan untukmu, hahaha. Ku pahami. Ginseng langka itu, Kok tahu? Aku lihat adegannya, ya tahulah. Memang kita selalu satu frekuensi. Nah, kan kamu suka cewek dari keluarga Su itu. Duh, kamu ini, bawa ginseng ini. Nah, ayah juga sudah hubungi dokter legendaris Ye. Nanti kamu selamatkan kakeknya, jasa besar sekali. Masa dia nggak mau jadi istrimu? Aku cuma bawa ini. bentrok dengan Ye Chen si sok satpam. Dia bilang aku meremehkannya cuma demi merebut ginseng ini. Aku dikucilkan, ginseng langkanya malah dirampas. Ye Chen yang untung. Mana ada dokter terkenal pakai baju satpam kumal ke pesta? Duh, Nak. Ayah nggak paham kamu ngomong apa. Satpam yang mana? Kalau gini, ayah aku nggak mau ke pestanya, Sujiaro juga nggak kuajak nikah. Hahaha. Nak, kamu cuma cari alasan demi kota Jiangcheng. Siapa sih yang nggak tahu kamu naksir berat sama Sujiaro? Bilang,
Hanya dia yang mau dinikahi. Santai, nak. Ayah bakal bantu kau mewujudkan keinginanmu. Gak akan pergi sampai mati. Nyawa melayang makin cepat. Susahlah jadi anak orang tajir. Mending nikmati hidup. Ngapain gangguin tokoh utama? Sistem penjahat aktif, pemilik sistem di dunia ini. Kejam sampai alam murka. Bunuh Taipan. Dukun, koki, dewa 4 pemilik sistem. Gagal sama dengan mati. Dibunuh permanen oleh mereka. Sukses sama dengan pulang tambah, dapat semua hadiah. Dika. Suruh aku lawan 4 sistem? Mending kau minta aku cari daging dewa sekalian. Nak kamu. Ada apa denganmu? Bila Tuan mengganggu takdir dan kesempatan pemilik sistem, akan mendapat sebagian kemampuan mereka. Hancurkan nasib mereka sama dengan sistemnya jadi milikmu. Aku gak mau. Lawan 1 musuh saja susah. Melawan 4 musuh sekaligus. Mereka boleh gagal, tapi nyawaku cuma 1 hampir pasti mati. Sama sekali tidak mau. Kamu penjahat terkutuk. Tanpa melawan protagonis sistem, mereka akan tetap membunuhmu. Jadinya, aku pasti tewas. Selesaikan misi. Sistem sialan. Kau memang kejam. Aduh, nah. Kenapa melamun sih? Nanti kalau terlambat, Shujiaro. Bisa-bisa kau disuruh berlutut di luar lagi. Ah, kalau sudah begitu, aku harus relakan orderan jutaan untuk membujuknya. Ya, aku pergi. Tapi kali ini, aku tak akan memujanya lagi. Betul. Ah, bisnis makin sibuk. Begini hidup orang kaya. Yang Sao, Anak benar ya. Hai Yang Sao, bagaimana kabarmu? Hari ini mau menang apa? Kakak ipar, Li Qiang. Aku punya antek utama. meski mati lebih dulu dariku. Dia yang provokasi hingga aku bermusuhan dengan 4 tokoh utama. Kakak ipar datang. Wah, kakak ipar cantik sekali. Pantaslah putri keluarga Su sungguh memesona. Cantiknya tiada tara. Halo. Ye Chen. Tapi masih nekat pakai seragam satpam di acara begini. Jelas-jelas cari masalah. Tapi kali ini ginseng abadi. Tidak mau repot-repot lagi untukmu. Dasar kurang ajar. Kau tidak pantas bicara di sini. Selanjutnya Ye Chen bongkar identitas. Tunjukkan hebat dan malukan semua. Harus ubah alur cerita itu. Dokter Ye, cukup pura-puranya. Kau tahu identitasku. Oh, jadi kau dokter Ye itu. Boa, aku akui saja memang benar. Akulah Dr. Ye Chen, sang jenius pengobatan yang terkenal. Nona Shu, tujuan kedatangan saya khusus untuk mengobati. Bukankah kami bayar 20 juta untuk mengundangmu mengobati kakek Sujiaro? Kok bisa berubah jadi seolah kau datang dengan ikhlas? Sistem dokter, pura-pura seharian, aku ganti nama. Versi asli, gara-gara lu sengaja pakai baju satpam. Gue mau usir lu jadinya kita bermusuhan. Belum lagi duit untuk pengobatan. Akar ginseng langka lu embat, noda nama baik gue, sok suci pula. Kali ini, gue habisin lu. Waduh, sebenarnya seperti ini nih. Jujur aja, keluarga yang emang butuh bantuan gue. Cuma minta bayaran ala kadarnya. Tapi datang ke acara ini. Beneran gue rela kok. Yang Tian, anak gedongan so iye. Ngejar-ngejar norak sama Nona Su. Mending kabur sana. Lo bilang apa? Sujiaro, acara ulta ini kan cuma buat cari pertolongan nyelamatin kakek lo.
Kapan mulai? Ngapain cengar? Yang Tian, jangan sok jago karena keluarga lo kaya bisa bayar orang. Katanya kau mau membeli ginseng legendaris senilai miliaran untuk kakekku. Tapi sekaya apapun kau, aku tetap tak akan menghargaimu. Dengar baik, Nona Shu sudah menolakmu. Memaksa terus memalukan. Nona Shu hanya tertarik pada pria berkelas. Dasar playboy. Kau tak layak untuknya. Tepat, Dr. Ye mengerti aku. Sudah, aku tak tertarik sedikit pun. Terima kasih pada keluargamu. Cari alasan awal untuk menghajar si pecundang ini. Karena kau wanita bodoh ini. Sekarang, langsung kabur saja dengan Dr. Ye. Yang Tian, jangan kira trik tanda bintang Hartuge tanda bintangmu akan membuatku tertarik. Mimpi. Ada apa dengan pikiranmu sih? Sok menawan. Aku playboy top Jiang Cheng. Mana mungkin mati gaya untukmu? Kapan aku pernah bilang mau kasih ginseng abadi? Yang Tian, jangan sok-sok. Aku tahu maksudmu. Nona, acara ulang tahun hampir mulai. Dr. Ye, silakan duduk. Yang Tian, karena sudah bantu aku menghubungkan dengan Dr. Ye. Nanti bisa berdiri di mana saja. Katanya kamu mau kasih ginseng abadi, kan? Ayo, tunjukkan. Hei, pelayan. Tuan Yang, ini hadiahnya. Ini beneran ginseng abadi. Asal Yang Tian menyerahkan. Dengan bantuan Dr. Ye, kakek pasti sembuh. Kali ini aku rela sedikit berbaik hati. Ginseng abadi ini awal petaka hidupku. Ngapain aku kasih lagi? Kalau ginseng abadi sudah ada, penyakit kakek Su langsung reda. Nanti Sujiaro memang begitu. Yang Sao, cepat tunjukkan pada kami. Kami penasaran seperti apa ginseng abadi ini. Ginseng abadi yang harganya selangit. Biar kami bisa ikut kagum. Oke, ini hadiah ulang tahun dariku. Semoga kakek panjang umur dan sejahtera. Lobak putih? Hadiah ulang tahun kakekku cuma ini. Lobak putih kenapa? Tidak pantas? Lobak ini sehat, bisa bantu pencernaan dan buang air. Nanti bisa berguna setelah kakekmu sembuh. Yang Xiao, ini pasti salah. Kan katanya kamu mau. Anak orang kaya sepertimu cuma kasih lobak. Kita tak saling kenal, hartaku bukan untukmu. Ada urusanmu juga. Dulu kau lebih baik. Dulu aku belum paham. Maaf sangat-sangat ya. Ambil ini, bungkuskan untuk Nona Shu. Ini benda apa sih? Nona Su, ini ginseng abadi yang asli. Untuk sakit kakekmu. Ini akan sangat membantu. Sistem dokter hebatku bisa ditingkatkan lagi. Sudah kuduga. Yang Tian, kamu sengaja bikin kesal ya. Serahkan ginseng abadi sekarang, mungkin aku akan memaafkanmu. Kalian ini gila atau apa? Ayahku beli ini dengan lebih dari 1 miliar sungguh berharga. Langsung mau saja. Untuk ayahku saja belum, apalagi kakekmu yang sok penting. Yang Tian kamu! Kamu pikir apa? Dulu hanya karena aku suka, kau manfaatkan aku seperti ATM, selalu pasif dan enggak tanggung jawab. Wanita tercantik di Jiangcheng? Serius? Kau benar-benar penipu ulung di sini. Kau keterlaluan mengatakan itu. Hei Yang, serahkan ginseng abadi sekarang. Suruh begitu saja. Lalu kalau kutolak, berani-beraninya kau merampas di depan umum. Buruan! Jangan sampai hilang. Rafat! Tanpa ginseng abadi, aku akan kehabisan tenaga menyembuhkannya. Sujiaro masih menahannya. Buang-buang tenaga untuk orang sekarat. Ini terlalu rugi. Di mana tabib ajaib? Tabib, cepat datang. Tadi, kakek sadarlah. Tabib Ye akan merawat kakek. Yang Sao belum bilang. Tabib ini dia yang undang. Biar saya yang urus. Nadi kakek tidak teratur. Total sumbatan darah. Darah benar-benar tersumbat. Andai saya tidak datang hari ini, hanya sehari,
kakek ini tak tertolong lagi. Dokter Ye bisa bantu. Si brengsek ini mau apa lagi? Yang Tian, berikan ginseng langka itu. Enggak. Katanya dokter hebat, minta obat padaku. Hei, Yang, Anda yang minta tolong. Bahan obat yang Anda siapkan wajib diberikan ke saya. Apalagi kakek ini udah sakit parah sekarang. Anda tegak tidak menolong. Masih punya hati tidak? Tunggu dulu. Bilang dokter hebat, tapi tak punya obat. Aku bayar untuk sembuh, tapi aku yang harus sediakan obat. Obatku bernilai miliaran. Kamu ingin gratis. Ganti saja. Dokter Ye ini sok jagoan. Belum pernah lihat kemampuannya. Dia terus-terusan ngidam ginseng langka yang sau. Mungkin hanya penipu obat. Kayaknya benar juga. Dari umurnya, tidak terlihat ahli. Dasar sialan. Paksa dengan moral. Tanpa moral, siapa yang bisa? Semangat. Mungkin tanpa ginsengku, kamu tidak bisa mengobati. Mustahil. Aku dokter jago. Ayo kita pasang taruhan hari ini. Kalau aku bisa menyembuhkan kakekmu, berikan ginseng abadi itu padaku. Ini kan ayahmu. Kamu suruh apa, dia nurut. Bertaruh dengan ginseng abadiku bernilai puluhan miliar. Lalu tak sembuh. Apa? Katanya dengar. Konon penggemar berat Putri Su. Tapi kok sekarang tak kelihatan? Sudah ku bilang. Young Master yang anak orang terkaya. Masa mau mengakur wanita? Dulu kena tipu taruhan sampai kehilangan ginseng abadi. Aku masih sebodoh itu. Sudah, berhenti. Yang Tian, masih ingin memilikiku? Aku setuju. Asal kau selamatkan kakekku. Aku mau menikahimu. Keluarga Yang. Klaim keluarga terkaya, tapi pakai cara rendah memaksa wanita. Kau Yang sudah pantas mati. Dalam cerita asli, tanpa ginseng kuno, dia gagal mengobati kakek Sujiaro. Cukup buat Sujiaro kecewa padanya hari ini. Bisa mengubah jalan cerita. Ye Chen, akhirmu tiba. Aku desak dia. Dia sendiri yang bilang, Ye Chen, katanya kau ahli pengobatan. Ini kesempatan emasmu. Sembuhkan. Kalau berhasil, bisa dapatkan gadisnya. Luar biasa. Tanpa ginseng langka, dengan skillku saat ini, cuma bisa tahan sementara. Mustahil menyadarkannya. Kecuali, kau tidak becus. Ternyata hebat-hebat biasa aja. Ye Chen. Bagaimana bisa sembuh tanpa ginseng itu jika kakek Su tak sembuh hari ini? Kamu tokoh luar biasa. Buatmu Aku coba. Kamu yang paksa. 10 jarum sakti. Rensong, Xiaoxiang, Yinbai, Ling Liang, kelima hingga ke-8, Sen Mai, Feng Fu, Jia Jie, Cheng Jiang. Ke-9 di laut. Suami kertas. Trendi baru. Si Xiaoxin. Bangun. Ayo bangun. Masa sih? Tanpa akar ajaib pun dia berhasil. Enak banget. Betul kan? Kamu sudah sadar, kakek? Kakek bangun. Kamu membuat kami semua cemas. Ini Dokter Ye yang menyelamatkanmu. Soal kecil tak usah dibahas. Masih muda, tapi sudah sangat berbakat. Pasti jadi orang besar nanti. Beda dengan tanda bintang seseorang tanda bintang. Si tua. Kalau tidak puas, bayar saja fee saya 20 juta. Yang Tian, jangan kurang ajar. Kakek ini baru pulih. Masih tidak tahu sopan santun. Anak baik. Anak baik. Inilah dokter ajaib asli. Benar. Teknik apa itu? Aku belum pernah melihatnya. Luar biasa. Dokter Ye memang hebat sejak muda. Hahaha, ini kartu nama saya. Kalau ada kebutuhan, bisa hubungi saya kapan saja. Ini ahli pengobatan hebat saya. Ini punya saya. Ini punya saya. Tunggu. Kakek, tadi saya pakai teknik yang bisa menyembuhkan ajaib. Teknik tusuk jarum ajaib. Oh, tidak. Ternyata dia berhasil menyadarkan kakek. Kalau begini, semua usaha saya sia-sia. Pak. Nah, sekarang bagaimana? Ye Chen,
Katanya ahli, ternyata biasa saja. Maksudmu apa? Kamu yang tak berguna berani kritik ilmuku. Kalau memang hebat, kenapa saya tidak lihat izin praktik doktermu? Boleh. Haha, praktik. Aku, Ye Chen, umur 3 tahun sudah ahli, 9 tahun kuasai teknik ajaib, 20 tahun. Nama saya sudah mendunia. Ada izin praktik dokter? Umur 20, sudah keliling dakian. Perpanjang umur pejabat, nggak sampai 2 tahun. Langsung mendunia. Izin praktik doktermu di mana? Di mana? Sekarang sih, mau bayar mahal pun belum tentu bisa. Di mana saya datang? Langsung dihormati. Izin praktik doktermu di mana? Di mana? Di mana? Udah deh, jangan bahas benda itu. Lo tahu nggak siapa mentor gue? Feh. Gurumu siapa? Mentor gue. Itu adalah bos besar. Dokter pribadi negeri Chu, si dewa pengobatan. Muridnya si dewa pengobatan. Oh, pantas saja. Tak heran ahli pengobatan meski muda, luar biasa. Di mana? Takut ya? Bagaimana dengan gurumu? Apakah dia punya izin praktik dokter? Nggak punya. Kamu. Host terdeteksi. Mental protagonis hancur. Hadiah terkirim. 30% keahlian medis Ye Chen. Segini aja sudah lemah. Mental Ye Chen ini terlalu rapuh ya. Tanpa izin praktik dokter, itu melanggar hukum. Halo, Dinas Kesehatan. Lapor praktik dokter ilegal di alamat. Praktik tanpa izin, hukuman berat. Siap-siap masuk penjara deh. Dasar kurang ajar. Di seluruh dacian, siapa yang nggak kenal aku? Tabib Ye. Terkenal lantas seenaknya. Ilegal ya, tetap ilegal. Bicara sendiri ke Dinas Kesehatan. Siapa berani praktik ilegal? Dialah. Dia sudah mengaku praktik ilegal. Tangkap. Tunggu, bukan begitu. Tak pernah aku sebabkan kematian. Bawa saja ke posko, nanti ketahuan. Ayo ikut hari ini. 13,8. Pak Tua Shu, aku tak peduli soal izin Ye Chen. Tapi dia sembuhkan aku. Apa masalahnya tanpa izin? Orang ini, aku jamin Su Guozong. Kalau ada masalah, tanggung jawabku, tapi Menge, ada masalah. Suruh bosmu datang sendiri. Dengar. Gini-gini mau menjatuhkanku. Seumur hidup, Tuku. si anak yang... Aku benci melihatmu. Aku benci melihatmu. Pergilah sekarang. Dengar. Kau disuruh minggat. Kau tetap pecundang. Kau pikir pantas mendekati Jiarou? Pimpe. Yang Tian, aku tak tahu maksud perubahanmu hari ini, tapi keluarga Su tidak terima kamu. Pelayan, usia. Gagalkan rencanaku. Mati kau. Tusuk titik mautmu. Habisi nyawamu. Dia berani mencoba membunuhku di sini. Aku celaka. Ilmu medis Ye Chen sepertiga telah diberikan. Ini Ana. Aku salah. Atau dia memang lebih ahli? Mustahil, ini cuma kebetulan. Keahlian Ye Chen sungguh luar biasa. Aku akan cari tahu penyakitnya kakek Su. Ye Chen, kamu bilang ini hasil kerja dokter hebat. Kamu rela kehilangan integritas demi gengsi. Yang Tian, kamu mau apa? Masih mau menuduhku padahal sudah genting. Dia menyadarinya. Mustahil. Dia bukan dokter. Mana mungkin tahu. Ambil uangmu. Mau melakukan apa? Kakek Su sebenarnya belum sembuh. Belum sembuh. Dasar bohong. Aku sekarang segar bugar. Kok bisa belum sembuh? Mustahil. Dia benar-benar tahu. Mustahil. Teknik tusuk jarum mistisku hanya diketahui oleh guru dan aku. Pak Tua, kau tahu pulih sebelum ajal. Kapan mulai tergila-gila padaku, ya?
Maksudmu apa? Ye Chen tak benar-benar menyembuhkannya. Hanya dengan tusuk jarum. Memaksa sisa umurnya untuk tampak sembuh sesaat. Cara ini saja. Beliau umur berkurang 10 tahun. Mustahil. Sahabat Ye, ini mustahil. Dia pasti bukan orang seperti itu. Aku sehat-sehat saja, tua. Pergi sana. Nggak atau tidak? Tanya Ye Chen saja. Saya benar kan? Saya. Dasar bohong, ini jelas fitnahanmu. Rahasia umum. Yang Tian adalah aib Jiang Cheng. Mana mungkin dia bisa mengobati? Ye Chen betul. Yang Tian bisa ilmu pengobatan apa? Buruan rebut ginseng abadi. Ginseng ini bisa tahan efek sakaratnya si kakek Su. Kalau terus ditunda, nanti ketahuan. Yang Tian, berdasar janji tadi, aku sudah sembuhkan kakek Su. Serahkan ginseng abadi. Berdue, kapan saya janji sama kamu? Kakek baru sembuh, perlu ginseng. Kau simpan ginsengnya, tapi tak mau kasih kau mau bunuh kakek? Kau mau bunuh kakek ya? Kalau saya tidak mau beri, kamu bisa apa? Peduli apa? Percuma. Nggak level kamu. Mukanya kayak monyet, matanya kayak ikan mati, kelakuannya nyebelin banget. Kerjaannya cuma pegang jarum. Nggak ada yang bilang kamu mirip Rongmo ya? Aku tabib, bukan Rong. Dasar sampah. Nggak ada yang bilang. Marah-marah kayak lagi merengek. Aduh. Wah, muntah lagi nih. Dasar tabib ajaib. Dasar kelewat semangat. Yang Tian. Aku ulangi. Keluarga Su menolakmu. Minggatlah. Nggak boleh. Jangan dilepas. Dia harus keluarin ginseng ajaib itu. Tua Su, ginseng ajaib ini bisa sembuhkan penyakit yang membuat Anda terbaring dulu. Bisa dihapus semuanya. Jangan biarkan dia pergi. Anak yang baik hati. Panggil orang. Tangkap Yang Tian sekarang. Moral tak bisa paksa. Malah mencuri ya. Kakek, ini tetap saja milik orang lain. Jiaro. Barang berharga ini, dia buang-buang, kita manfaatkan. Ya benar, panggil orang. Jangan berebut. Ambilkan akar Suan Shenmu sekarang. Tadi sok jago ya? Sekarang, hilang nyalinya. Dengarkan, kamu cuma rakyat jelata, sedangkan aku bangsawan sejati. Tidakkah kamu sadar? Ada apa ini? Waktunya segera habis. Maksudnya? Fatih! Kakek kenapa? Jangan diam saja. Bantu kakek duduk. Jangan! Ye Chen, apa yang terjadi? Berdirilah, Tuan. Jelaskan sekarang juga. Seperti kata Yang Tian. Ini semua salah dia. Ini karena dia menahan ginseng untuk kakek, sehingga kakek tak bisa pulih. Jadi artinya, kau mengaku tak bisa sembuhkan kakek tanpa ginseng, ya? Apu. Sudah lihat, dia praktik ilegal pasiennya rusak. Tangkap sekarang. Namun, sudah cukup. Kakek sudah sekarat karena dia. Kalau dia kabur, siapa yang jawab? Jangan! Jangan tangkap aku! Dia yang gak kasih obat ke kakek. Dia yang merusak kakek. Jiaro, tolong aku. Jiaro, cepatlah. Kau bodoh. Masih mau bela penghancur kakekmu. Ayo, ikuti kami sebentar. Sujiaro, kau akan menyesal jika kau membiarkan mereka membawaku pergi. Xu Guzhong akan tewas tanpa aku. Perempuan murahan, tidak punya malu, lapor. Hanya Tenidos Dewa Iblisku yang bisa menyembuhkannya. Nikahilah aku atau jangan harap bantuanku. Oh ya, dan brengsek ini harus berlutut dan minta maaf padaku. Lembaran tadi awalnya saya kirim fax. Ini gimana sih? Bagaimana Dr. Ye bisa berkata seperti ini? Apakah dia sudah gila? Bila,
Dia cuma tunjukkan sifat aslinya. Hahaha, emang iya? Mau apa? Kau bisa apa? Mau selamatkan kakek brengsekmu? Ikuti perintahku. Siapa bilang cuma kau yang bisa? Mustahil, dia sudah sekarat. Hanya teknik guruku yang bisa. Dasar kau berbohong. Yang Tian, jangan coba-coba. Mati daripada malu. Mikir apa sih terus? Aku juga bisa sedikit teknik ini. 12. Mustahil. Di dunia ini, hanya aku dan guruku yang menguasai ten tusukan Dewa Iblis. Coba saja, baru bisa dibuktikan. Yang Tian, apa tujuanmu? Kamu tidak menguasai pengobatan. Jangan banyak omong. Menge. Berdua. Segera. Sudah hampir mati, jangan buang tenaga di usia tua. Pada. Sistem beri berkah, gunakan ginseng hitam 30%. Cukup untuk sembuhkan dia. Aku hanya ingin membuatnya putus harapan pada Ye Chen. Hanya gila susah. Tidak perlu kerjasama. Kalau kau mati, hartamu akan kuambil. Rampas semua. Cucu kesayanganmu juga kuambil. Aku baru nonton sebuah drama. Judulnya Flash Marriage Nin Babies at Ons. Aku penasaran. Cucumu lahirkan 9 bayi. Yang Tian, kamu bicara apa? Lihat cucu kesayanganmu ini energik. Lahirkan 9 bayi muda. Kakek! Kamu apain kakekku? Aku buat dia pingsan biar mudah menusuk. Dia takkan kerjasama. Jarum setan 10 juga kuasai. 10 jarum. Murai. 1 jarum. 2 xiaoxiang. Yin bai 3. Siling liang 4. 5 jarum senmai. 7 jiece. 8 ceng jiu laugong 10 bintang. 12. Wah, kamu benar-benar bisa. Tidak. Kemampuanmu cuma 30% dari saya. Saya saja gagal. Mana mungkin kamu berhasil? Ingat ya, aku punya Swanshen. Tapi kamu tidak. Langit, bumi, segalanya Swanshen. Meredakan panas dalam, tenangkan jiwa. Berdua. Kamu yang sembuhkan saya. Mustahil. Saya gagal. Mana mungkin kamu berhasil? Kamu juga punya sistem. Kamu juga orang terpilih. Sistem apa? Orang terpilih apa? Betul. Aku tidak ngerti omonganmu. Bicara apa dia? Mungkin pikirannya bermasalah. Kamu yang gila. Sudah, selesai. Aku pergi. 3, 2. Tunggu. Jadi. Dasar Ye Chen. Pacarmu hari ini sudah raib. Masih ada yang perlu, Nona Shu. Yang Tian, kamu kenapa hari ini tiba-tiba jadi ahli medis, lalu sikapmu berubah drastis? Harus buktikan keahlianku. Harus minta izinmu. Soal sikap, aku bukan budak yang merendah. Padamu. Menjilat? Jorok. Jangan kasar seperti itu. Kini ku mengerti. Aku pewaris yang hartaku bisa beli wanita mana saja. Untuk apa merunduk? Maaf tanda bintang sarkas tanda. Aku tak tertarik lagi. Masih perlu sesuatu. Jika tidak, aku pergi.
Yang Tian, aku tahu kau masih mencintaiku. Omonganmu yang emosional itu cuma caramu cari perhatianku. Lihat, mengingat kau sudah menolong kakekku. Aku mau temani kau makan malam. Menurutmu aku ini orang murahan? Aku sudah bilang, aku nggak tertarik. Cari saja si dokter ajaib Yemo. Ye Chen itu brengsek. Aku sudah tahu kepribadian aslinya. Masukkan prediksi intervensi sirkuit sebelum 11%. Sukses. Hubunganmu dan pacarmu sudah tamat. Mustahil. Berduaan denganku, si cantik No .1 Jiang Cheng. Kau benar-benar nggak tergoda. Mau apa kau? Konon putra sulung keluarga yang jago goda banyak wanita. Tidak terlihat dari sikapmu. Yang Tian asli memang playboy itu. Aku Yang Tian dari dunia lain. Akhirnya dokter ahli setuju. Aku sudah muak berurusan dengan kelompok protagonis ini. 10. Sekarang aku lihatmu baik, nikahimu mungkin saja. Kamu bilang, kamu tampan dan cocok untukku. Kamu ahli pengobatan, tubuhmu tentu sehat. 400. Kamu kan sudah lama menginginkanku. Hari ini, ku beri maumu. Tiba. Ini agak tidak pantas, ya. Santai saja, kamarku kedap suara. Kok tak ada yang berani? Tidak tahan. Tidak bisa tahan lagi. Robekan gelap. Hai, Putra! Ayah, Adia, kok kalian datang? Aduh, nak sayang. Aku selalu khawatir kau jadi perayu. Ternyata kalian. Sudah serius sampai segini ya? Ayah kalah, Kak. katanya benci Yang Tian, ternyata cuma bohong. Sekarang harus panggil abang ipar ya? Xu Jiaro, kau ini kenapa sih? Kok bisa berbuat seperti ini? Sistem. Ini bagaimana sih? Apa ini efek dari hadiah tadi? Iya, karisma tambah 1 bikin lawan jenis suka berlipat. Xu Jiaro jadi begini. Berarti dia sudah suka lebih dari teman. Bisa matikan fitur ini. Cek keinginanmu. Efek karisma dikurangi. Sekarang cuma bikin lawan jenis lebih ramah. 1. Gadis ini katanya benci padaku, tapi ternyata sudah suka begitu cepat. Aku memang luar biasa menarik. Kak, sekarang aku boleh panggil kakak ipar. Xiao, jangan bercanda. Siwo. Itu dia. Susiwao. Aku ingat dia adalah takdir Chuking, pemilik sistem dewa. Chuking turun gunung, wanita pertama yang dijumpainya adalah dia. Mereka akhirnya menjadi pasandai. Sujiaro tidak sebut namanya, aku sudah lupa. Susiao adalah adiknya. Bahaya. Chuking tak terkalahkan di dunia. Kalau berkonflik dengannya sekarang, aku pasti tewas. Kenapa praktik tanpa izin? Sudah berapa korbanmu? Lebih baik kalian sopan atau konsekuensinya berat. Tidak akan sanggup bayar. Kau cuma penipu. Jangan sok. Kalian meremehkanku. Aku juga tidak suka kalian. Tapi sebentar lagi, kalian akan bersujud minta ampun. Apa maksudmu? Kau sadar di mana sekarang? Mengakulah dan terima hukuman. Ini satu-satunya pilihanmu. Wupum. Dengar baik-baik ya. Hukum itu untuk orang biasa seperti kalian. Aku istimewa. Aku tabib jenius. Aku pilihan takdir tanpa izin praktik. Lalu kenapa? Mereka harus merasa beruntung bisa aku obati. Kau terlalu lancang. Hari ini harus kuhajar kau. Pikir dulu, pemberani atau bukan kau lawan orang di depanmu ini? Hah? Songgoh. Tahu,
Kau ini siapa? Ini adalah pelanggaran hukum saat ini. Kau tahu itu. Sekarang ini suamiku. Tuan. Maaf, saya tidak menyadari siapa Anda. Maafkan saya. Saya memohon maaf. Cepat buka tanganmu. Sudah kubilang, kau bukan tandinganku. Yang mulia. Kami tidak salah. Kami hanya patuh pada aturan. Dia murid sahabat guruku. Kalian tidak layak menghinanya. Berani ganggu dia. Dia melanggar hukum. Kami tidak salah menangkapnya. Diam. Masih belum paham. Paham kan? Kedudukan kita beda jauh. Aku di atas. Kau di bawah. Enti, kau pasti orang penting, bukan orang sembarangan. Anda pasti utusan guruku untuk menolongku. Salam, aku Ye Chen. Joking. Bro, kenapa kamu bisa ditangkap? Kalau tidak salah ingat, gurumu kan tapi paling hebat di Qian. Mana mungkin kau bisa ditangkap karena praktik ilegal? Semua gara-gara si bajingan itu. Matanya, tabib sehebatmu nyaris di penjara gara-gara anak pejabat sombong. Karena mulut bawel bocah itu. Joe, seumur hidup aku tak pernah terhina seperti ini. Sudah, jangan ulas dendam itu lagi. Akan kutebus sampai tuntas. Sungguh. Guru kita bersahabat. Melupaimu sama dengan menyakitiku. Hanya karena itu, dia pantas mati. Baik, ya udah, kita berangkat. Mending kita urus surat izin praktik deh. Boleh. Sudah ku bilang, ini hanya salah paham. Iya, salah paham. Nak, kelahiranmu dulu. Juga salah paham antara aku dan ibumu. Kok kamu bisa sampai di sini? Katanya kamu dibully di keluarga Su, jadi aku langsung gesit ke sini. Wah, anakku ternyata jago banget. Soalnya kamu baik-baik saja. Besok ada acara bisnis. Bagaimana kalau kau pergi saja? Para jet set kota Jiangcheng bakal hadir. Sang maestro kuliner Shen Qi bakal muncul. Shen Qi. Dia, kamu kenal Shen Qi? Wah, bagus banget. Chef Shen lagi ngehits banget di. Dalam lingkaran elit Jiangcheng, ia sangat terkenal dan disegani. Kenal. Aku kenal dia baik. Nah, Kenapa? Tenang, Pak. Aku akan datang. Aku mau lihat langsung keahliannya. Bang, aku mau ikut mencoba masakannya. Boleh? Jangan usik Yang Tian. Kalau tak salah, Xu Xiao mungkin sudah bertemu Chu King yang baru turun gunung. Mari kita manfaatkan ini agar mereka saling menghancurkan. Oke, besok aku jemput kamu lebih pagi. Serius? Kakak ipar selalu peduli, maaf merepotkan. Jadi dia masih suka aku, iya? Besok gimana biar dewa perang sama dewa masak bentrok? Itu kan putra keluarga yang... Dia justru datang hari ini. Ya iyalah, masa enggak? Pasti karena dewa masak ikut campur. Memang kamu. Dewa masak cuma penjilat kuasa. Shen Qi. Dang, lagi ngapain sih? Ini baru permulaan. Yang seru masih banyak, jangan buru-buru. Beneran? Ngapain aku bohong? Shen Qi. Dapat sistem koki ilahi tak terduga.
malah salah gunakan, memanipulasi seluruh elit Jiang Cheng lewat masakannya hingga mereka kecanduan. Forum investasi ini menjadi titik awal rencanamu. Astaga! Belum pernah kumakan makanan selezat ini. Sungguh layak dijuluki dewa masak. Bagaimana jika tak bisa makan ini lagi? Aku bisa stres. Santai saja. Sekarang aku yang mengacaukan rencanamu. Bersama dia, aku aman hari ini. Masakanmu benar matang. Masakanmu benar matang. Sebagai dewa masak, masakanku pasti sempurna. Masakanmu benar matang. Kau cari gara-gara? Makan atau tidak? Kalau masakanmu aman, Aku pasti makan. tapi bagaimana kalau ada masalah? Jika bermasalah, aku bahkan akan makan piringnya. Puas! Bawa janjimu. Aduh, Mau cari masalah dengan merusak masakanku? ada apa dengan anak orang kaya yang ini? Kok tiba-tiba ganggu Shensi juru masak? Katanya si Yang Tian itu orangnya pelit dan picik. Mungkin dia iri karena Shen lebih populer. Masakan Shenji itu tidak benar. Mustahil! Masakanku favorit semua orang. Masalah apa sih? Masalahnya begini, justru karena semua orang suka, kamu curiga apa? Lihat, masalah apa lagi? Kucing aja aman, kamu masih mau protes? Dengar baik-baik. Kalau tidak mau jelaskan, mulai hari ini, orang Jiang Cheng jangan mimpi makan masakanku lagi. Apa itu? Tidak boleh. Kita butuh masakan master ini. Kamu, bos, aku mending mati. Yang Tian, kamu harus tanggung jawab ke dewa masak. Betul, kamu harus tanggung jawab ke koki ajaib. Ayo maju. Teman-teman. Beneran? Wah, beneran? Kalian sampai mabok sama makanan ini. Kami pasti tak jadi pergi. Masak iya, ada orang yang masakannya bisa cocok buat semua lidah. Iyalah. Mana ada masakan yang semua orang suka? Kecuali, jangan-jangan dia masukin sesuatu nih. Betul. Anaknya masakannya cuma karena sistem ini. Ngomong gini, mana ada yang percaya. Pokoknya hari ini, nganggap masakan Shenji isinya cuma zat kimia. Habis itu, kamu bisa jadi nggak boleh masak selamanya. Ayo buktiin. Makanan ini mau dicek di lab atau gimana? Silakan. Saya siap kapanpun. Tapi kalau makanan ini benar-benar aman. Kau anak emas keluarga yang di hadapan semua orang. Minta maaf terbuka padaku. Lihat sikap Chef Shen ini. Dia sangat yakin diri hari ini. Si putra keluarga yang akan... Makananku sukses memikat banyak orang. Semua karena sistem. Ada yang dicampur. Tidak mungkin bisa dibuktikan. Oh? Coba lihat lagi. Kucing ini makan masakan Shenji. Jadinya bagaimana? Ini bagaimana? Kau bilang makanannya aman. Kenapa kucing ini jadi begini setelah makan masakanmu? Seperti kerasukan. Coba jelaskan. Kenapa kucing ini sakit usai makan masakanmu? Kenapa jadi begini? Sial, dia bermain tanpa aturan. Mau jelasin apa lagi? Apa harus gue kasih tahu mereka? Masakan gue bikin ketagihan karena ada sistem ajaib. Ya, Siapa tahu kucing ini udah makan apa sebelumnya? Kok malah nyalahin gue? Kucing itu kan baru makan tadi. Baru makan masakan lo, langsung jadi gini. Udah kayak gini, masih berani ngeles. Buat semua orang jatuh hati. Bikin semua orang kecanduan masakan lo. Gue curiga lo masukin. Masukin bunga merah. Dia masukkan bunga merah ke makanan. Nggak boleh. Kalau beneran dia masukin itu, hidup gue hancur. Mengge. Nggak kok. Ngapain gue masukin bunga merah di masakan gue? Jelaskanlah tentang bahan biasa ini. Bagaimana kamu selalu disenangi semua orang? Kira-kira dewa masak ya?
Aku memang jelmaan dewa masak. Kalian berani meragukanku. Jika aku biarkan dia terus mengganggu, nanti tidak ada lagi orang elit yang mau makan masakanku. Mengapa masakanmu begitu unik? Jelaskan secara logis. Selesai. Dia diam. Mungkin terbongkar kebohongannya oleh kakak iparku. Tidak benar. Kalau begitu beritahu alasannya pada semua orang. Aku jelmaan dewa masak. Aku memiliki sistem dewa masak yang memberi efek khusus pada masakanku. Sejujurnya, aku jelmaan Kaisar Qin Shi Huang. Beri aku uang 50 untuk membangunkan 12 patung emas di makam. Aku akan menjadikanmu jenderal utamaku. Setuju. Kasih 50. Jelmaan Kaisar Qin? Kau kira aku mudah ditipu? Tadi bilang dewa masak, kira aku bodoh? Apa? Iya. Aku tadi nyaris terpedaya. Mana ada dewa masak hidup lagi atau sistem aneh gitu. Ini bukan cerita sinetron. Pasti dia selipin sesuatu di makanannya. Hala, DPM. Ada yang racuni banyak orang di sini. Berani lapor polisi. Cuma mau duit. Enggak. Buruan. Dasar nyebelin. Yang Tian, ini semua salahmu. Kuasai dunia kuliner. Kayaknya benar terkunci. Shenqi, habis sudah. Aku akan beberkan semua. Silakan. Tapi kalian sudah terlambat. Tangkap mereka. Bang Ipar. Nah, sekarang gimana? Aku tahu caranya. Pejamkan mata. Bang Ipar, udah? Benar ingatanku, Chu King memang sombong dan egois. Pertama kali ketemu Su Xiao, langsung pasang mantra pengawasan. Walaupun Chu King bisa lacak Xiao kapan saja, tapi bisa selamatkan nyawanya saat darurat. Dia juga tak beritahu siapapun. 1. Lagi apa? Berani ganggu pacarku? Niat banget. Kamu siapa sih? Album. Pemimpin kuil Raja Suci, naga penguasa wilayah suci. Joking. Xiao. Apa yang terjadi? Chuking, gimana bisa kamu datang? Bantu kami. Dia tahu rahasia kita dan mau habisi kita. Aneh, dia bisa kendalikan mereka. Kok bukan pakai barang haram, tapi pakai hukum surgawi. Apakah dia juga terpilih? Tidak mungkin. Aku satu-satunya yang terpilih. Hei teman, dengarkan aku. Yes! Lenganku! Lenganku! Dewa makanan tumbang. Hadiah sedang dikirim. Tunggu sebentar. Aku penasaran. Hadiahnya apa? Berani potong lenganku? Kau tahu siapa aku? Aku akan. Biceng. Berani ganggu pacarku? Mati kau. Aku akan balas dendam, hempa. Xiao, tenang. Aku yang urus. Chu King mau makan. Kau tidak sadar, orang ini adalah kunci kesuksesanmu. Makanannya bisa bantu kamu naik level cepat. Tapi karena kau buat masalah, sekarang susah. Ada lagi. Baru ketemu kedua kali, kau sudah melukai orang. Setiap wanita takut padamu. Joking. Bersiaplah, aku akan kuasaimu. 11-12. Teknik kabur. Sial, dia lolos. Selamat atas aura kebodohan yang memengaruhi sekitar. Pemilik sistem lain akan jadi kurang pintar. Kamu pasti adik iparnya Xiao, ya? Aku suami kakaknya. Dia sering cerita tentangmu.
Akhirnya ketemu. Reputasimu memang benar adanya. Biasa saja. Masih jauh. Abang Ipar, maksudmu apa? Aku dan Chuking cuma ketemu sekali. Ayah, kamu terlihat istimewa. Pasti bukan orang sembarangan. Lebih sering berinteraksi. 2 kali ketemu pasti akrab. Kakak ipar benar adanya. Aku antar Xiao pulang. Kamu sangat ahli dalam bela diri. Sudah mencapai level berapa? Urusan seperti ini. Kalian yang tak berarti. Mengge. Jangan banyak tanya, ikuti saja. Ayo pergi. Ikuti dia dulu untuk aman. Aku pulang sendiri. Chuking sombong dan merendahkan orang. Yang tak berguna bagai semut. Yang melawannya harus mati. Layak mati. Tak berani berlawanan terbuka. Macam mana nak hadapinya? Permisi, Anda yang Shi. Siapa kamu? Tuan Yang, saya Kian Kun. Ini adalah Indikat nama. Kau akhirnya muncul juga. Telanjangi mereka. Celana dalam kecuali kosong. Dulunya kau pelan-pelan dekati keluarga besar Jiang Cheng. Manfaatkan uang sistemmu kuasai pelan-pelan. Takkan biar kau menang kali ini. Dengar-dengar ada bintang baru di Jiang Cheng sedang naik daun. Hari ini kulihat. Benar-benar layak terkenal. Hahaha. terlalu memuji. Saya datang untuk melihat sama ada syarikat kami boleh bekerja sama dengan keluarga. Jenis kerjasama apa? Santai, aku Kian Kun, uang melimpah. Haha, uangku banyak. Gimana ya menghadapi dia? Kian Kun, sesuai sekali kamu ingin bekerja sama. Ada proyek yang cocok untukmu. Kerjasama ini bisa dapat untung dan koneksi dengan keluarga Su. Bisa kenal keluarga Su. Apa proyeknya? Tuan Yang, sila terangkan. Aku pasti kerahkan semua kemampuan. Aku akan lakukan semampuku. Saya. Keluarga Su di Jiang Cheng. Kamu tahu kan? Tahu dong. Keluarga Su dan keluarga Yangmu. 2 keluarga besar Jiang Cheng. Malangnya. Penerusnya cuma perempuan kalau dipimpin perempuan. Keluarga Su bakal jatuh. Walau Su Jiaro terlihat bodoh, tapi soal bisnis, mungkin tak sadar. Unggul dari pria cashback sepertimu. Benar, tapi raksasa yang jatuh masih lebih besar. Tahu lokasi proyek properti terbesar Jiang Cheng saat ini? Maksudmu? Di keluarga Su. Benar, jika bisa mendapatkan dengan proyek ini, namamu akan melambung di Jiang Cheng. Tapi, kenapa mereka mau kasih proyek itu padaku? Inilah rahasianya. Pak Su baru pulih dari penyakit berat. Tidak selera makan. Putri Su sangat menyayangi ayahnya. Konon ada Master Chef legendaris yang masakannya disukai semua orang. Kalau bisa ajak Master Chef memasak untuk Pak Su, Putri Su mungkin akan berbaik hati. Proyeknya untukmu. Tidak mau coba sendiri? Malah memberitahuku. Aku berselisih dengan Master Chef. Aku yang bicarakan. Dia pasti tak dengar. Kamu yang harus datangi dia. Kalau proyek berhasil. Kata apa? Bagi 2 keuntungan. Oh, ayo berangkat sekarang. Goblok bagi 5-0. Nanti urusan selesai, gue hancurin kamu. Sekarang tinggal lihat kalian saling sikut. Sudah. Tuan Muda Yang. Master Chef jualan di kaki 5. Kamu nggak ngerti. Prinsipnya, orang sakti justru sembunyi di tempat biasa. Banyak pejabat makan di sini. Oke, ayo kita pergi. Sebentar ya. Yang Tian, katamu makanan dari sana bagus untuk pemulihan kakek setelah sakit, kan? Seru. Pasti benar-benar aman. Aku langsung atur sekarang. Panggil banyak orang, makin ramai makin seru. Boleh. Lebih banyak orang. Biar orang lain juga tahu.
Ayo pergi. Tunggu di sini, aku cepat kembali. Yang Xiao. Ayah. Qian Xiao, Yang Xiao. Kamu lagi ngapain sih? Kan sudah kubilang, aku ada urusan, aku ikut kamu. Jangan sampai dia tahu aku datang. Cepat, aku sudah tidak sabar. Yang, kita mau ngapain sekarang? Aku cek dulu ada saingan atau enggak. Memang pahlawan. Emang cepat dapat info. Bro Chu? Bro Ye. Lo kok bisa ada di sini juga? Pacar gue bilang, kakeknya demen masakan sini, ya udah gue datangin. Udah dia yang minta, ya gue bantu aja lah. Gampang lah, cuma urusan makan. Wah, kebetulan. Pacar gue juga mau pesen makan buat kakeknya di sini. Gue buru-buru datang. Pacar lo? Oh, Sama pacar gue. Jangan-jangan mereka satu orang. Mungkin itu orang yang sama. itu mustahil banget. Punya nyali 10 kali. Tetap gak berani ganggu pacarnya temen Cu. Jelas gak berani. Waduh. Pak Bos, bisa masakin kami makanan. Gak jualan makanan hari ini. Pulang sana. Tuhan, bos, bisa ditolong dikit gak? Kami lagi buru-buru. Pokoknya masakin kami. Bayaran pasti lumayan. Tidak. 10 juta. Beli makanan. 20 juta. Jangan sok baik. Baru kaya. Minggir lo. 2. Tadi pagi tangan dia dipotong Cuking. Mana mungkin dia bisa masak? Kalau bos ogah, ya udah. Gak apa-apa, kita jangan paksain dia. Cuma makan kok. Kalau gak jadi ya udah gak usah. Cuma sekali makan, masa aku, Ye Chen Qian Kun Chu King, bisa kalah? Bos, kalau nggak masak hari ini, kamu tahu risikonya kan? Kamu tak mampu tanggung jawab. Masak aja paksa. Moralnya rendah banget. Masih layak jadi Raja Dewa? Mau mati ya? Jangan ribut soal makanan. Terus gimana dong? Serahkan padaku. Semua bisa diselesaikan pakai uang. Kalau belum beres, berarti kurang duit. Silakan. Aku tahu kamu sengaja bikin penasaran. Cukup sekian saja. Alah, bayar 50 juta untuk satu masakanmu. 50 juta juga kurang. Jangan jadi orang yang rakus. 1 miliar. 1 miliar untuk satu hidangan. Tidak ada yang hentikan dia. Tidak mau. Baiklah. Kamu yang memaksa aku. Jika tidak sekarang, jangan harap selamanya. Tiga menit. Belikan seluruh taman Guangming sekarang. Katanya kamu hebat. Kuambil tempat jualanmu. Lihat masih sombong. Ini penulisnya bikin apa? Ini bukan tokoh jahat. Bagian sudah beres. Sekarang taman ini milikku. Pergi dari sini. Pikir bisa usir aku dari sini? Ini wilayah kerajaanku. Tidak mungkin. Ada apa? Tanah yang dia injak. Miliknya saja. Mustahil. Di era Dakian mana mungkin masih ada tanah pribadi. Sudah kuduga, pemilik sistem memang sulit dikalahkan. Bicara sia-sia,
Kekuatan yang penting. Biar aku saja. Kulihat caranya saat kritis. Benar kan? Masih aku. Yes. Tidak mungkin. Tak mungkin. Operasi turret. Sok suci lu. Berhenti berantem. Taman ini punyaku. Rusak-rusak gini, nanti aku yang bayar perbaikannya. Mengge. Sok kaya baru lu. Siapa lu ngatur-ngatur gue? Jago dikit aja sok pinter banget. Otak kurang vitamin, badan doang yang gede. Emang kamu tuh sampah. Kamu bilang apa? Mau mati. Berani pukul gue. Tunggu aja. Ayo, mulai aja. Numpah. Ya! Lu lagi. Kak Cho, kau kenal dia? Dia itu koki beracun yang gue ceritain. Beracun? Berarti musuh bebuyutan gue. Kakang Chu. Hari ini gue habisin dia. Jurus 10 jarum maut. Ajar! Bas, selesaikan hari ini. Lunasi semuanya. Dirana juru masak hebat. Pisau masakku. Bukan cuma babi, tapi juga manusia. $1 juta per orang. Habisi orang-orang tolong ini. Sungguh seru. Sungguh seru. Tunggu. Aku merasa di antara kita. Apa ada salah paham? Kau potong lenganku, masih ada apa lagi? Ada yang gak beres menurut gue. Mari kita berdiskusi dengan tenang. Putus tangan. Bagi aku dan saudara Ye Chen ini, tidak terlalu serius. Betul. Saudara, maafkan kata-kataku tadi. Kita tidak perlu sampai berantem seperti ini. Lebih baik, mari duduk dan berbicara. Pierre, Jangan biarkan mereka tenang. Semua rencanaku gagal. Sial. Memang dia tokoh utama. Masih tetap tenang begini. Jangan biarkan mereka bicara. Kalau ketahuan aku yang ngacau, habislah aku. Siapa yang serang? Siapa? Siapa pelaku? Si anak menteri, kau kan? Jangan ngaco. Pasti kau dan si kampungan ini pakai sihir jahat. Tunggu dasar penipu. Bunuh mereka, aku tidak tahan. Kakak, serang saja. Sombong sekali, mati kau. Kubunuh kau. Buat harapan, Paman Bibi, Paman Bibi, Paman Bibi, Paman Bibi, Paman. Aku serius. Aku tidak bisa diam. Aku bertindak. Baik. Kasian. Andai bukan aku, kekuatanku ikuti langit, takut bahayakan orang biasa dan picu bencana. Kalian berapa? Darah memenuhi sini. Ye Chen, pergi. Nanti saat aku bangkit, semua hutang akan kubayar. Dosa apa yang kulakukan? Turun, Tian Xiao, kamu oke? Ini baru awal. Kian Kun, semoga kau sanggup hadapi ini. Sistem anjing patuhmu. Nasib baikmu tak akan abadi. Cepat pergi. Tempat ini sial, Kian Xiao. Kemana sekarang? Kali ini saya rugi besar, harus cari cara untuk balik modal.
tanaman. Kian Xiao, lo beli tanah, rekrut orang, habisin duit banyak gitu aja dibahasain. Emang jago, Kian Xiao? Kokah, Kian Xiao, Uang segini. Gimana mau nutup rugi segitu, Peggy, ya? harusnya dirahasiakan. Yang penting tahu, gue Kian Kun gak kurang apa-apa. Kecuali duit ada berapapun. Bisa seberapa aja. Sok jago banget. Jangan sok. Semua tahu kok. Dia cuma tukang menjilat dan mengemis bantuan. Kalau gak ada sistem, lo emang sampah aja. Ntar gue tunjukin cara belanja yang benar. Kalau belanja aja gagal, apalagi cari duit. Si kaya. Sayang, hari ini aku senang. Aku penuhi semua permintaanmu. Jangan kira aku tak tahu. Kau bisa dapat uang cuma dengan menjilat. Si penjilat, tenang saja, nanti uangmu tak akan bisa kau pakai. Inikah orang tajir? Siapa yang bisa melayani mereka? Pasti setahun enggak perlu khawatir. Kamu pasti baru. Si kaya ini dulu bisa menghamburkan jutaan untuk perempuan. Wah, kayaknya hari ini semua dapat rezeki. Si kaya, hari ini kau sungguh baik sekali padaku. Masih awal sudah senang bukan main. Kalau kamu tidak izinkan, aku malah gelisah. Bagi aku yang punya sistem, uang malah tambah banyak. Si kaya, ini cantik tidak? Bagus. Yang ini. Bagus. Ada lagi. Ini juga cantik. Cantik menurutmu? Mas Kian, tolong bantu aku pilih yang mana lebih cocok untukku. Yang mana lebih bagus. Sudah cukup. Berhenti. Sampai kapan? Biasanya kamu sabar. Kenapa hari ini berbeda? Mas Kian masih ingin mengajakmu jalan-jalan. Bagaimana kalau begini? Barang yang kamu suka tadi, beli semuanya. Iya, betul. Bungkus semuanya. Mas Kian, kamu sangat baik sekali. Tunggu dulu. Mas Kian, kamu sudah terlalu baik hari ini, masih harus membayar lagi. Belanja hari ini, saya... Ayah. Pakai kartuku. Jangan. Tidak mau. Mas Kian, kamu kenapa? Apa kamu iri karena Mas yang belanja buatku? Tenang, hanya kamu yang ada di hatiku. Apa? Uangku sudah dia habiskan. Mana bisa dapat imbalan penjilat? Kian Xiao, santai aja. Uang segini gampang buatku. Gak perlu dibahas, meski gak kayak kamu. Traktir sekali masih sanggup. Semua duit gue ini. Kian Xiao, temanmu keren banget. Baru ketemu langsung traktir. Aku mau nemenin makan, tapi mesti siaran nanti malam. Kian Xiao, gak terima kasih ke temannya. Gak usah dipikirin. Wah, makasih banget deh. Syukur Xiao-Xiao siaran malam, jadi ada alasan. Kian Xiao, masa anggap gue orang lain? Urusan duit mah gampang. Kian Kun. Kun, katamu bisa dapat imbalan penjilat. Aku bikin lo gak sempat ngeluarin duit. Lihat aja, bisakah kaya? Dasar Kian Kun. Kira aku gak tahu trikmu. Sayang. Aku bisa bikin kamu trending nomor 1. Diem. Terima kasih atas suguhan Tuan Kian. Dasar kurang ajar. Malam ini, jagat maya akan lihat kejayaan Tuan Kian. Aku kasih show dan spesial. Kian Kun tak akan kuberi ruang sedikit pun. Sekarang,
Apalagi caramu untuk cari uang? Ada apa ini? Aku sudah kirim hadiah, tapi uang untuk SIM kok belum balik? Jangan-jangan sistem error? Halo. Aduh. Kenapa? Aku cuma mau belanja sedikit. Kok susah banget sih? Lagi pula uangku belum dikembalikan. Hahaha. Aduh. Siapa? Jangan-jangan Kian Kun itu yang datang. Mana mungkin? Su Xiao. Kamu seenaknya masuk rumah orang, tahu? Yang Tian, kamu mau apa sih? Tadi siang baru melintas. Kok malah kamu tutup live streamnya malam ini? Ada-ada saja. Hie. Aku takkan tahu kamu licik andai bukan teman yang memberikan itu. Sebenarnya alasannya. Yang Tian. Cemburuan gara-gara Kian Shao bilang. Janji buatku trending no .1. Emang iya. Mustahil. Xiao. Aku tidak berani ganggu pacar yang Shao. Tentu kamu takut. Tapi kamu sudah tantang aku. Sebagai pria, aku harus balas dendam. Pasti ada akibatnya. Kamu mau bagaimana? Hati-hati, Kian Shao bisa hancurkan kamu dengan uangnya. Kamu sebenarnya sudah bangkrut. Coba telepon dia dan minta dia transfer uang kepadamu. Siap. Aku tunjukkan kekuatan Kian Shao sekarang. Halo, Kian Shao. Tadi pengen siaran. Udah kurus. Mending kamu transfer langsung saja. Ayah. Bujuk dia aja. Dia aja. Cuma cewek matra dan menjijikan. Uangku belum cair. Kamu masih nagih. Mau bikin aku emosi. Jadi gimana? Kenapa bisa begini? Dulu dia tak pernah marahiku. Dia selalu transfer, kok sekarang enggak? Apa dia sudah tidak cinta? Mungkin tidak. Bisa jadi. Mungkin dia sudah bosan denganmu. Yang Tian. Tolong bantu aku, ya. Tolong bukakan live streamku. Aku sungguh membutuhkannya. Mau jujur, Su Xiao itu memang menggoda. Dia hanya korban keadaan. Ini kesalahanku, tapi aku belum bisa memulihkan live streammu. Ini ada uang di kartu, anggap saja sebagai gantinya. Mau ngapain? Nggak nyaman tidur di rumah orang. Temanin aku pulang aja. Waduh. Jadi kamu pakai siasat merayu gitu ya? Kian Kun bajingan itu tegas sekali. Sekarang aku nggak punya siapa-siapa lagi. Dulu ku pikir uang bisa beli segalanya. Tapi aku masih harus menurutin orang lain. Baru aku ngeh. Aku butuhnya bukan duit. Aku butuh cinta. Aku nggak merasa aman. Jadi cuma bisa pamer. Isi kekosongan hati pakai duit. Pas Kian Kun ngomong ke aku. Dunia aku kayak runtuh. Xiao. Aku tahu kamu beda sama Kian Kun. Tolong antarkan aku pulang. Soal ini, nggak apa-apa. Ini salahku. Uang ini cuma ganti rugi untukmu. Yang Tian, kamu berbeda dengan pria lainnya. Aku salah sangka tentangmu. Makanya, antar aku pulang. Yang Tian, dasar Yang Tian. Kamu pura-pura apa sih? Sialan. Udah janji, cuma anterin kamu pulang.
Aku Kian Kun tak menyangka sampai harus pinjam uang orang. Aku cuma butuh yang Tian karena uangku belum cair. Gak boleh. Malu banget nih. Aku kan baru kemarin pamer di depan dia. Kini malah minta tolong. Ya udahlah. Uang lebih penting daripada gengsi. Kalau perlu nanti, setelah dapat uang dari sistem, aku akan kembalikan lebih. Young Master Yang, tambahkan. Esa. Dia tidak ada di rumah. Betul. Aneh sekali. Yang Tian, katanya cuma mau antar pulang ya? Kamu serius? Aku yang pergi. Kamu ngotot menahan aku. Karena Xiao Xiao sudah pacarku, dia tidak boleh dipakai Kian Kun cari uang. Yang Tian, ada apa denganmu? Kenapa mendadak berubah? Fiao, coba pertimbangkan gaya hidup yang berbeda. Langit biru. Kamu sama seperti pria lain. Habis pakai, langsung lupakan. Astaga! Yang Tian, kumohon jangan pergi. Janganlah tegak, ya. Aku tahu kamu anggap aku rendah seperti mereka, tapi aku rela melepaskan segalanya, asal kau tetap di sisiku. Aku bisa hidup sederhana, percayalah. Xiao, latar belakangmu kurang mendukung. Hidupku tak bisa kuatur. Tidak ku sengaja tinggalkanmu. Semua ini untuk masa depanmu. Agar kau bisa memilih hidupmu sendiri. Lagi pula, siaranmu tak bisa diandalkan selalu. Penontonmu itu, benarkah mereka peduli atau punya niat lain? Kamu pasti lebih tahu dari saya. Apakah aku berhak menentukan hidupku? Aku biayai kamu kuliah 3 tahun di luar negeri, ke universitas terbaik. Kalau kamu setuju. Tidak bisa kuliah di sini? Kamu butuh lingkungan baru untuk lepas dari masa lalumu sepenuhnya. Baiklah. Yang Tian, aku terima. Kamu juga janji untuk mengunjungiku. Baiklah, aku janji. Aku pergi dulu. Jaga diri. Yes. Kian Kun, Xiao kuliah di luar negeri. Idolamu tak ada lagi. Tanpa uang penjilat, apa yang kau lawan? 3 tahun saja. Aku hancurkan kamu. Host terdeteksi gagal rencana sistem berkali-kali. Hadiah, uang penjilat isi 100. Ada hadiah lain nggak? Jiaro, aku pasti datang, tenang saja. Siapkan semua baik-baik. Selamat ulang tahun. Raja Dewa Chuking pasti hadir. Kali ini, tak akan kubiarkan dia pamer seenaknya. Berani melotot ke kakak iparmu tanpa Chuking, sudah kucincang kau. Ingin lihat wajahmu setelah ditaklukkan Chuking. Si anak ini siapa? Ini pesta ulang tahun Nona kedua Su. Nekat masuk seenaknya, benar-benar gila. Orang ini kayak dukun Ye yang praktik tanpa izin dulu. Jangan-jangan mau nyari bakar keluarga Su dan sok misterius.
Semuanya penipu waktu itu. Kalau bukan karena Young Master Yang, kita semua bisa tertipu. Lihatlah, orang ini datang tanpa cari info. Tuan muda yang hadir. Masih sok misterius. Aku belum mikirin cara hadapi Cucing. Kok malah bikin aku dapat musuh? Ini bukan masalah besar. Iya kan, Jiaro? Yohui tak guna ini. Penjebak Ye Chen. Keterlaluan. Pantas Ye Chen masih menyimpan dendam. Nah, bagaimana rencanamu membuka kedokku, Yang? Si Raja Dewa ini sok jago, perlu dibongkar. Hanya perlu malukanmu di muka umum. Keyakinanmu akan hancur sendiri. Saudara, hari ini pesta ulang tahun Xiao. Semua tamu adalah orang penting. Anda siapa? Penipu sepertimu lebih baik minggir. Jangan sampai dipermalukan oleh Tuan Yang nanti. Aku datang hari ini memberi selamat ulang tahun Xiao. Tapi identitasku, kalian semua tak layak tahu. Namun statusku, kalian semua tak layak tahu. Xiao, siapa dia sampai bisa bicara seenaknya seperti ini? Far, dia adalah temanku yang sangat dekat. Teman-temanku tidak seperti orang lain yang norak. Hei sobat, jangan ngomong besar dulu. Lihat wajahmu sendiri. Sok jagoan apa? Percaya apa? Xiao, aku tak ingin tunjukkan diri ini. Tapi ada yang sombong. Aku akan beritahu. Akulah sang Raja Istana Dewa. Naga Ilahi. Istana Dewa? Katanya Raja Istana Dewa itu sosok legendaris, orang paling sakti. Beraninya kau mengaku raja? Lucu sekali. Penjaga kiri istana Dewa kini di Jiangcheng. Kau hanya omong kosong. Berani besarnya berbuat. Kalian terlalu memaksakan diri membelanya. Jangan biarkan dia sok jago. Dengar baik. Long Tao yang kalian agungkan sekalipun harus menyembahku. Sok merasa jadi Raja Dewa. Noh, kalian yang buta oleh hal sepele akan segera tahu. Orang besar versi kalian ternyata tidak berarti. Orang hebat. Ku buat muka anjingmu hancur. Nanti saat dipanggil, masuk dengan gagah. Tunjukkan wibawa. Biarkan dewa. Sombong seenakmu. Raja Abadi. Gagal sok jagoan. Meski dia Raja Abadi, sok jagoan banget sih. Mau ngejatuhin kita. Mentalnya receh banget. Wah maaf deh Raja Immortal. Gimana kalau kita tutup pintu terus coba lagi? Cuma pemanasan. Xiao, dengarkan penjelasanku, bukan maksudku seperti itu. Gue bangkrut. Mending panggil sosial aja. Kurasa kita belum cukup akrab sampai sejauh itu. Kenapa? Kenapa semua ini tidak berjalan sesuai rencana semula? Sistem mendeteksi kamu berhasil ngegagalin rencana tokoh utama. Hadiah, separuh kekuatan Raja Abadi. Oh, ternyata makanya sok jagoan terus. Baru setengahnya udah sakti banget. Hei sahabat, penipu itu dibongkar sendiri oleh Yang Shao, tapi kamu. Gaya norak sekali, aktor bayaran mana ini? Kompak banget, hahaha. Loh, terus. Ketahuan berani macam-macam dengan putri kedua Su. Kau memang cari mati. Profesor, stop nyanyi. Ini dia, aku pastikan ini selesai tuntas. Buang si dukun sombong yang gagal pamer ini. Tidak percaya? Babus. Berani bertaruh dengan saya. Jika benar aku Raja Abadi, kalian semua
harus sujud minta ampun. Terutama kau. Tidak cuma minta maaf, tapi juga merangkak minggat. Aku takut, mana mungkin? Yang So, kenapa rintangi? Kenapa taruhan dengannya? Butuh bukti. Kalian semua butuh bukti. Atau Xiao, kamu yang buktikan. Kakak ipar, bukti apa? Orang ini. Raja Dewa, pikirkan. Jika kau menang, Minta maaf berlutut. dia harus merangkak keluar. Kami menang, tapi tak dapat apa-apa. Kami semua ini cuma kuat menghibur kamu. Makanya, Tidak taruhan. Baiklah. Jika kalian menang, bunga salju langka ini akan jadi milik kalian. Bunga salju abadi Tianshan. Barang sehebat ini. Bagus. Apa banyak? Kau tidak sadar ini situasi apa? Bawa barang begini untuk melecehkan kami. Asal kau berani. Kalau kalian menang, aku tawarkan miliaran dan jabatan penjaga kanan dewa. Aku nyaman sekarang. Aku sudah berkecukupan. Tidak butuh apapun darimu. aku tetap menolak. Syarat apa lagi yang kau mau? Lupakan saja niatmu itu. Aku bilang tidak. Ya tetap tidak. Tenang. Raja Dewa. Sekarang aku tahu. Kalian cuma sampah. Cuma mau menghinaku. Ini perintahku. Semua hari ini, tidak ada yang hidup. Malu hari ini, aku balas dendam dengan darahmu. Urusan. Sialan, kamu yang bikin drama. Apa urusan kami? Masih aja berantem. Hukum di mana? Xiao, tenang. Hari ini, aku pasti akan memberimu ulang tahun terbaik. Tapi mereka tidak perlu dibiarkan hidup. Brengsek, kamu yang cari mati. Berani berbuat di sini. Cepat, tangkap si gila ini. Harry. Chuking kok bisa jadi begini? Selama ini, dia memang begitu. Cuma berpura-pura. Menyembunyi jati diri. Dasar anak-anak. Terima seranganku. Kekuatan Raja Dewa ini memang ampuh. Harus hentikan dia sebelum korban lain. Si sok pahlawan. Menganggap nyawa mainan? Ya kau. Cuma separuh kekuatanku saja. Berani sekali melawan. Mau mati ya? Aib hari ini. Semua salahmu. Tebus dengan nyawamu. Belum waktunya. Jangan, Chuking. Aku tak peduli kau Raja Dewa atau siapapun. Pergilah sekarang juga dari pesta ulang tahunku. Ulang tahunku. Kau tak diundang. Orang gila yang suka main tangan. Siwo, aku bisa jelaskan ini karena... Sudah. Aku tak mau dengar alasanmu. Tingkahmu hari ini sungguh mengecewakan. Aku tak mengerti kenapa dulu kukira kau orang baik. Kau jago bela diri. Tapi kau malah menindas yang lemah. Kau benar-benar bajingan. Siwo, aku lakukan ini semua untukmu. Enyah kau. Raja Dewa memang kuat ya? Siwo. Sistem deteksi host ganggu alur cerita utama. Hadiah, seluruh kekuatan Raja Dewa dan peningkatan karisma. Yang Tian punya banyak kekurangan. Tapi tetap tantangmu tahu pasti kalah. Demi melindungi orang lain dari bahayamu. Menurutku, dia pahlawan sejati. Sekarang aku tahu maksud kakak begitu mencintainya. Siwo, apakah dia memaksamu? Aku minta kamu segera. Tinggalkan pestaku, tidak akan kuulangi. Aku pergi, Xiao. Tapi, aku akan kembali.
Aku harus buat kamu mengerti. Siapa yang layak menerimamu? Cepat bawa aku pulang berobat. Baiklah. Tiga. Aduh, sakit banget. Aduh, sakit banget. Jangan cuma diam, pijat aku sekarang. Teriak-teriak apa? Cuma pijat punggung. Dia cedera. Dia sudah bantu hentikan Chuking di pesta ulang tahun. Pijat punggungnya gak apa-apa lah. Aduh. Nah, naikin dikit lagi. Aduh, iya bener. Enak banget. Aduh. Nah, lebih keras. Bukan Jiro. Jiro, aku jelasin dulu. Ini bukan seperti yang kamu bayangkan. Aku dah tahu semua sejak nampak Xiao masuk tadi. Yang penting kamu aman. Kelihatannya sih kamu baik-baik aja. Kak, luka yang Tian serius banget. Iya, benar. Aku penuh lebam di mana-mana. Di mana? Si Miao masih di sini, jangan nakal. Apa masalahnya kalau dia ada? Yang terlihat tak terlihat semua sudah. Bahkan tersentuh. Aku cuma peduli karena kamu cedera di acara ulang tahunku. Tidak seperti bayanganmu. Sudahlah, aku percaya kok. Kak, lihat dia. Kamu tidak menegurnya. Harus urusi dia juga. Kamu yang butuh aturan. Aku benar-benar tidak sengaja. Si Miao mengerti. Semua gara-gara dia. Tanda bintang batu tanda bintang. Ada apa? Ye Chen sudah berulah lagi. Apa tuh? Ini anakku yang sudah koma selama 5 tahun. Sudah ke semua dokter terkenal. Tidak ada obatnya. Janjimu bisa sembuhkan putraku. Aku cari solusi untuk membebaskanmu. Jangan khawatir, Tuan Lin. Di dunia ini, tak ada yang tak bisa kusembuhkan. Tapi Pie, periksa dulu sebelum bicara. Beberapa waktu lalu, insiden kepala keluarga Su. Sudah ku dengar. Jika kau menipu, saya Li ini, walau tidak terlalu berkuasa, tapi kujamin kau akan menghabiskan sisa hidup di penjara. Sialan Yang Tian dan Su Jiaro. Dulu mereka merendahkan diri meminta tolong. Kini berani mengintimidasi. Benar. Denyut nadinya stabil, pingsan dan mungkin ada cedera mental. Tapi apa benar sesederhana ini? Sialan Yang Tian bahkan membuatku meragukan kemampuanku sendiri. Tapi Pie, bagaimana? Bisakah anakku siuman? Tapi Pie, bagaimana? Bisakah anakku siuman? Kondisi putra bapak sepertinya. Dukun gadungan tanpa izin. Masih berani menipu. Astaga! Paman Lin, kondisi Xiao Yu sudah parah. Jangan sembarang cari pengobatan. Orang ini hampir membunuh kakekku waktu itu. Kalian berdua ceriwet terus. Dengar baik-baik. Keluarga Lin yang memanggilku, urusan mereka. Apa hubungannya dengan kalian? Tuan Lin, penyakitmu mau diobati? Atau tidak mau? Jiaro, jangan khawatir. Dokter Ye, aku yang keluarkan dia dari sana. Dia janji bisa menyembuhkan Xiao Yu. Jika dia berbohong, aku akan jebloskan dia untuk selamanya. Dokter Ye,
Sudah, kepala keluarga Lin. Aku sudah mengerti kondisi anakmu. 70% pasti Menyelamatkannya. Suryo! Tolong kosong. Dulu kau janji sama saat merawat kakek Su. Lalu bagaimana? Tuan Lin, percaya padaku. Asalkan Tuan percaya, aku pastikan putra Tuan selamat. Paman Lin. Jiaro, izinkan Paman Lin mencobanya. Tabib Ye. Baiklah. Tuan Lin, ini teknik rahasia milikku. Teknik 10 jarum. Dengan jarum ini, putra Tuan pasti selamat. Aku warisi ilmu medis Ye Chen dan kekuatan dewa. Lin Yu sudah tiada, hanya tinggal tubuh kosong. Sudah tiada daya untuk pulih. Ye Chen nekat menyelamatkan. Dia mengorbankan nyawa hanya untuk sistemnya. Dia mau mencabik-cabik jasad Lin Yu. Apakah tusukan jarummu manjur? Dokter Tabib Ye. Mari coba cara lain. Baru-baru ini baru sadar. Sudahlah. Ini cukup hemat waktu dan tenaga. Aku pun satu jurus rahasia lain. Telapak tembus langit. Bisa selamatkan dia. Lihat baik-baik. Dia memang sudah mati. Cukup hidupkan sejenak. Hidup sehari atau sejam pun sudah cukup. Nanti aku bisa lebih kuat. Bisa hadapi yang Tian gampang. Tabib Ye. Caramu ini seperti pijat saja. Mana bisa berhasil? Ya. Tabib Ye, satu lagi. Surat izin praktikmu. Sudah dapat izin. Ini teknik terapi kesehatan. Apakah ini standar? Dokter Ajaib Ye, kok kami belum pernah dengar? Jangan-jangan teknik pijatmu ini cuma karanganmu buat bohongi kami. Jangan biarkan dia membunuh orang lain. Tujuh. You kecil, saya itu. Jika anakku celaka, kau akan kubunuh. Sialan, setengah-setengah. Kau hendak membunuh. Kekuatan Raja Dewa tak terduga, apalagi keahlian Ye Chen. Mungkin Lin Yu bisa sembuh. Pantas Ye Chen tak bisa, dia cuma dokter, bukan penyihir. Mustahil memulihkan jiwa Lin Yu. Paman Lin, aku bisa menyembuhkan Lin Yu. Walaupun tak sepenuhnya pasti, ini satu-satunya harapan. Suruh aja coba. Mati kau. Dua. Benarkah? 4. Selesai. 67. Lai, aku benar-benar sembuh. Lai, aku benar-benar sembuh. Terima kasih, Yang Tian. Jiaro, kamu dapat suami idaman. Ye Chen, berhenti kau. Janjiku pasti kutepati mulai saat ini. Selama keluarga Lin ada, jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Tangkap orang ini. Betul. Tangkap dia. Tuan Lin, izinkan aku sekali lagi. Host hapus protagonis. Hadiah, dapatkan sistem dewa pengobatan Ye Chen. Akhirnya selesai satu. Yang Tian, Jiaro. Terima kasih banyak, tak bisa kukatakan.
Kalian berdua mau apa? Bilang saja. Paman Lin, janganlah bicara seperti itu. Kesembuhan Xiao Yu sudah merupakan berkah terbesar. Soal Yang Tian, Aku yang akan menghadiahinya. Angin topan. Mau apa tahan aku? Paman Lin Taipan terkaya. Kesempatan emas yang jarang ada. ayo cepat pergi. Kamu sudah lelah hari ini. Nanti kubelikan makanan enak sebagai imbalan. Tempat makan ini biasanya penuh booking. Kalau bukan karena jasamu, takkan kubazirkan duit besar-besar untuk bawamu makan di sini. Konon sejak ada chef baru, rasanya langsung melambung. Kau belum tahu, kulihat sang maestro ini cacat tangan. Satu tangan, masakan hebat, gila, luar biasa. Dari ceritamu, mungkinkah Shenqi? Cicipi dulu. Enak banget. Rasanya memang enak. Tapi ini kan makanan instan. Tapi kenapa? Berapa harganya? 10.000. 100.000. 1 juta. Ini kali pertama aku makan sesuatu yang mahal sangat begini. Makanan sampah ini harganya gila. Lebih buruk dari penipuan. Pelayan, suruh kokinya keluar. Siapa yang mau bikin rusuh di sini? Siapa yang bilang tadi? Wangi. Masakannya nggak layak. Dijual sampai 1 juta. Ini lebih kurang perompak juga. Jadi kamu toh Ini si koki hebat. Bisa masak sedap begini dengan hanya guna 1 tangan. Wah, hebat sekali ya. Kayaknya sih, kayaknya dia cari gara-gara karena tidak sanggup bayar. Mau makan gratis. Ngomong gitu dasar apa? Tanya aja siapa di sini yang setuju dengan omongmu. Gak butuh pengakuan. Tapi aku yakin, masakanmu ini memang sampah. Lo emang sengaja cari ribut ya? Yang Tian, udahan deh. Walau harganya mahal, gak apa-apa kok. Sekarang aku mau ungkap yang sebenarnya. Lo bukan di pihak benar. Berani gak buat masakan yang sama biar semua nyobain? Kalau lo bisa bikin, aku kalah. Semua pesanan hari ini, aku yang bayar. Ketua Chef, ambil tantangan dia. hari ini aku penasaran apakah dia benar-benar punya uang segitu. Atau jangan-jangan dia cuma mau Menipu saja. Benar, Master Shen. Jangan sampai kau terkecoh oleh dia. Terima aja. Jangan menyesal. Hah? Kata kamu saja tidak cukup. Semua harus coba. Dasar anak ini, dia tahu aku jago masak. Masih waspada. Untung saja aku bisa tahu kebohongannya. Baiklah. Ayo, biarkan mereka buktikan. rasanya sedikit berbeda. Tapi katanya biasanya Master Shen masak sendirian saja. Mungkin karena terlalu ramai, jadi masakannya kurang enak. Betul-betul. Untung mereka langganan kalau tidak susah bohonginya. Di mana? Sekarang. Masih mau cari alasan apa lagi? Yang Tian, udahlah ya, kita bayar saja. Mending gak usah cari masalah. Bukan soal uang, tapi aku nggak mau orang penting buatku dibohongi. Tunggu dulu. Satu menit. Aku bisa kasih kalian rasa yang biasa.
Sialan. Berani nipu pakai instan. Harganya mahal lagi. Jadi kamu penipu ya? Aku Jen. Hah? Tunggu dulu. Jangan. Kok kamu tahu sih? Kekasihmu ini maha kuasa. Angkat telepon. HR. Kenapa? Perusahaan investasi Kian Kun muncul. Mereka kuasai bisnis keluarga Shen. Keluarga kami bisa-bisa bangkrut. Kenapa? Perusahaan investasi Kian Kun muncul. Mereka kuasai bisnis keluarga Shen. Keluarga kami bisa-bisa bangkrut. Vian Kun. Vian Kun. Aku tak ganggu kau. Kamu yang mulai. Tapi, untung 100 kali lipat darinya. Mungkin bisa menolong Jiro. Hebat. Cashback 100x 100 juta balik jadi 10 miliar. 100 juta ini tidak cukup berarti. Tenang, aku ada di sini untukmu. Berhentilah goyang-goyang. Kepalaku berputar seperti kipas. Bukankah baru transfer 10 miliar? Langsung habis. Entah sebesar apa kekuatan finansial Kian Kun Investment ini, semua investasi langsung ditelan. Kali ini mungkin tak terlewati. Lebih baik pergi dari keluarga Su agar tidak terbawa-bawa. Aku khawatir cashback terlalu besar bisa menimbulkan efek domino. Kian Kun ini bertindak sembrono seperti orang bodoh. Kalau sudah begini, jangan salahkan aku. Su Xiao sudah pergi, pasti tidak mengambil banyak uang. Ajak dia bertemu dulu, aku tahu sosok di balik Kian Kun Investment ini. Mari kita temui dia untuk bahas ini. Siapa tokoh besar di balik Kian Kun Investment yang Tian? Tokoh besar, menurutku cuma orang kaya baru yang tidak punya otak. Orang dengan kekuatan finansial sebesar ini, bukan orang biasa. Orang bodoh itu terlalu polos, dia lupa satu prinsip. Kekayaan besar justru mengundang masalah. Masih pamer tanpa tahu bahaya. Katamu orang yang berbahaya itu datang. Yang Tian, kau hancurkan usahaku. Kau buat Su Xiao pergi dariku. Aku akan hancurkan hidupmu. Kau pasti pemimpin grup Kian Kun, Pak. Yang ingin ku sampaikan, tindakan dan operasi Anda saat ini baik dari sisi ekonomi maupun bisnis. Lebih banyak mudarat daripada manfaat, harap hentikan sekarang. Jiaru tak guna debat dengan orang bodoh. Sudah hampir mati masih sok. Setelah hari ini, kuakui sisi keluarga Su. Ku buat keluarga Su bangkrut, semua akan terbuang di jalanan. Kian Kun, dengarkan baik. Saya tahu solusinya. Tak terbatas uang bisa selesaikan ini, tapi tidak ingin membantumu. Mengapa Yang Tian bicara begitu? Keluarga Su sudah sulit. Tak ada untungnya menambah musuh. Mustahil. Kau kira bisa kalahkan Kian Kun yang kubangun dengan semua hartaku? Nasihat baik memang sia-sia untuk orang nekat. Sudah kasih kamu kesempatan. Dengar sekarang. Hubungi siapapun juga percuma. Tak bisa ubah nasib kalian. Hai, kantor pajak. Saya lapor. Yang Tian, kamu serius? Jangan bercanda. Mana mungkin Kian Kun Investasi ada pelanggaran pajak? Justru solusi gampang ini yang akan jatuhkan dia. Sejak dapat sistem itu, Kian Kun jadi besar kepala. Tak pernah urus pajak. Sebesar apapun bisnisnya, tetap harus bayar pajak. Saya laporkan resmi dengan identitas. Kian Kun menggelapkan pajak. Sumber dana besar tak jelas. Sekarang baru ingat mau taat pajak?
Sudah telat. Anda Kian Kun, benar? Anda tersangka kejahatan finansial. Harap ikut kami. Belum kalah. Aku bisa bayar pajak, jangan. Kalau bisa bebas, harta masih bisa kuperoleh. Tunggu, kamu sudah tidak bisa bebas lagi. Sistem konfirmasi target hadiah diterima. Kekayaan 1000x lipat dari Kian Kun. Semudah itu, kamu runtuhkan bisnis raksasanya. Gampang banget. Benar, pertarungan bisnis kelas atas justru polos saja. Menurut pengamatanku, tidak mungkin dia bayar pajak. Matanya, kekuatan besar runtuh dari celah kecil. Harus bayar pajak. Yang Tian, kamu memang luar biasa. Benar. Yang Tian. Matilah, hati-hati. Siwo, kenapa kau lindungi orang yang pantas mati? Aku layak mati. Aku tak tahu kenapa kau anggap aku pantas mati. Farena, aku menghalangi kepalsuanmu atau soal wanita yang kau incar. Hanya karena dia dekat denganku, kau marah. Vonis saja aku mati. Kau terlalu meremehkan nyawa orang. Dari dulu hingga sekarang, kita tidak ada hubungan. Aku tak tahu apa maumu. Jadi, Xiao, selama ini kau pandangku begitu. Tidak. Ini mustahil. Pasti dia yang meracunimu hingga kau berubah seperti ini. Kamu bukan lagi Xiao yang kucintai. Matilah bersamanya. Xiao, awas. Aduh. Jangan. Tak sangka sakitnya. Asal aku hidup, kau takkan bisa menyakiti siapapun. Lebih baik kau mati duluan. Kau pengecut. Kau siapkan jebakan tanpa niat buruk. Kalau memang mati, tak mungkin kau lolos. Ayo, mari kita mati bersama. Lurus. Chuking tak mungkin seperti ini. Dia tidak mau mati bersamaku, dia cari selamat. Imi. Dari mana kau tahu? Selalu berlagak suci. Sebenarnya kamu yang paling cari aman. Jangan sangka aku buta. Kamu selalu hitung-hitungan. Selalu sok suci. Aku penguasa istana dewa. Siapapun kau, Raja Naga Surgawi. Sehebat apapun ilmumu, selama masih manusia, jangan anggap remeh nyawa orang. Apapun statusmu, sehebat apapun kau, selama masih manusia, jangan sia-siakan nyawa orang. Selama ini, istana dewa telah bunuh banyak orang. Hanya kau yang tahu, sehebat apapun kau, hukum tetap di atas segalanya. Selesai. Aku pasti akan kembali. Betul. Sistem konfirmasi eliminasi protagonis. Hadiah, sistem Raja Abadi Chuking. Sistem konfirmasi misi selesai, eliminasi 4 pengguna sistem. Kamu bisa kembali ke dunia asli. Dapatkan semua hadiahmu. Atau tetap tinggal di dunia ini. Aku pilih